Hitam penyebab pertengkaran. Malam ini, kembali Tamara melakukan rutinitas yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia makan malam bersama dengan teman-teman kosnya sambil menonton Netflix bersama. Mereka saling bertukar cerita apa saja yang mereka alami akhir-akhir ini. Kecuali Tamara tak mungkin menceritakan tentang pengalaman-pengalaman gaib yang unik dan ajaib. Semalam ada yang dengar suara orang lari nggak di depan kamar kalian? Tanya Eci. Semua orang menggeleng. Yang bener, Ci, ucap Amel. Eci mengangguk mantap. Aku sampai nggak bisa-bisa tidur. Berisik banget, suara langkahnya berat banget lari, tapi keseret-seret gitu loh, tambah Eci. Kamu nggak nyoba lihat keluar? Tanya Tamara. Eci mengangguk. Udah, tapi nggak ada apa-apa. Hayo, seru Amel menakuti Eci. Apaan sih, aku juga nggak tahu itu siapa mondar-mandir dari arah depan ke gudang, ucap Eci. Kamar mereka berbaris dalam sebuah koridor, di mana di ujung koridor terdapat satu ruangan khusus yang ibu kos fungsikan sebagai gudang. Di sana pula Tamara dan Ibu Tri menyimpan barang-barang Kalista yang ditinggalkan itu. Selesai makan malam mereka, sebelum kembali ke kamar, Tamara penasaran dan melewati gudang itu. Ia iseng membuka pintu gudang yang tak pernah terkunci itu, dan terjawab sudah. Ia melihat sosok makhluk besar dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya dan bermata merah, serta tanduk di ujung kepalanya juga taring yang keluar. Cukup menyeramkan, entah jenis apakah itu. Namun Tamara yang seperti sudah tidak punya rasa takut lagi, malah memasuki gudang dan menghampiri makhluk itu. Siapa kamu? Dari mana? Katanya semalam bikin berisik ya? Tanya Tamara tegas. Sekarang ia lebih tahu bagaimana harus bersikap pada kaum mereka. Aku bingung. Mau kemana? Kamu dari mana? Segah Tamara. Dari selatan. Hah? Selatan mana? Selatan daerah ini. Aku dibuang majikanku. Aku tidak tahu harus kemana, ucap makhluk itu dengan terbata-bata. Suaranya berat sekaligus parau. Saat makhluk itu menatap Tamara, Tamara baru sadar kalau makhluk itu bermata merah. Kamu Gundurwo? Tanya Tamara polos. Jika ada Ray, ia pasti menertawakan Tamara yang bertanya seperti itu tanpa beban kepada makhluk yang penampilannya sangat menyeramkan ini. Bukan, raung makhluk itu. Kok marah? Aku jin dari Kawi. Ya udah kan tinggal bilang, udah numpang galak, kalau keusir gimana? Ujar Tamara galak. Jangan. Ampun, lirih makhluk itu. Tamara berpikir sejenak, lalu ia teringat mitos yang menyatakan bahwa Gunung Kawi dipercaya sebagai bagian dari orang-orang penganut ilmu sesat sebagai tempat untuk belajar ilmu pesugihan dan bisa mendapatkan jin-jin pesugihan dari sana. Siapa majikan kamu? Tanya Tamara. Kali ini terbersit rasa sedikit kasihan pada makhluk ini. Namun ia segera fokus dan ingat pesan Ray dan neneknya. Jangan pernah iba pada mereka. Fahri. Di mana dia? Yang kamu bilang daerah selatan itu? Tanya Tamara. Iya, tapi dia sudah mati. Kalau kamu dipelihara gitu, lalu saat majikanmu mati, bagaimana nasibmu? Apa kamu bisa cari majikan baru lagi atau bagaimana? Tanya Tamara penasaran. Harusnya aku kembali ke Kawi, tapi harus dia yang mengembalikan, ucapnya. Tamara memutar bola matanya karena tidak sabar dengan bahasa terbata-bata makhluk menyeramkan ini. Lalu kalau dia mati bagaimana? Tanya Tamara. Ya, seperti ini. Oh, maksudmu kamu jadi tersesat ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari majikan baru. Hei, dosa memelihara bangsamu. Kamu ngajarin manusia nyari uang dengan cara yang salah, yang dilarang. Sergah Tamara. Tapi banyak yang bodoh dan nyari kami. Terus sekarang apa yang mau kamu lakukan? Tanya Tamara lagi. Aku lapar. Jenis kamu makannya apa? Nanti serem aku gak bisa bantu kalau itu. Aku mau dupa. Bunga. Ujar makhluk itu seperti sangat lemas. Tidak punya tenaga. Udah lama aku tidak makan, lanjutnya. Terus kamu ngapain di tempat aku? Di sini gak ada yang bisa kasih kamu makan. Kamu mau cari majikan di sini juga gak ada, ucap Tamara jutek. Kenapa manusia suka meminta pada kami? Bukankah kalian telah beruntung? Tanya makhluk buruk rupa itu. Kadang tidak semua manusia itu suka berusaha. Ada yang maunya langsung meraih keberhasilan dalam hal materi. Jadi mereka sesat minta bantuan kaum kalian. Lalu bagaimana nasibku? Aku lapar, ujar makhluk itu lagi dengan lirih. Tamara bingung dibuatnya.
Ia tak tahu harus berkonsultasi pada siapa perihal ini. Mungkin nenek Ray bisa membantu, pikirnya. Ia menghubungi Ray. "Ya sayang," sahut Ray saat memanggil Tamara. "Ray, aku lagi bingung. Aku melihat sesuatu lagi." Dia mengaku kalau dia adalah jin pesugihan yang kehilangan majikannya. Majikannya meninggal dunia. Jadi dia mungkin kurang sajen yang menurutnya kurang makan. Kehadirannya cukup mengganggu di kos karena berisik mondar-mandir. "Anak-anak terganggu banget," ujar Tamara. "Lalu, kamu jangan kasih sesajen," ucap Ray langsung. "Sama sekali nggak ada niat, Ray. Aku ingin kembaliin dia ke Kawi. Katanya dia kehilangan arah di sini, nggak nemuin manusia yang bisa saja jadi majikan barunya." "Ya nggak perlu juga nganterin dia kembali, Tam. Kalau dia bisa ke Semarang, harusnya dia bisa sendiri. Dulu kan dia ikut majikan ya, Ray." "Tam, please, jangan terlalu baik, sayang," ujar Ray lembut. "Lalu aku harus gimana, Ray? Kalau terlalu ketus, aku takut dia mengganggu di kos." Ray terdiam namun tetap serba tidak setuju di dalam batinnya. "Ray, boleh aku tanya sama Eyang? Kurasa ia lebih tahu aku harus apa." "Boleh, sayang. Tapi kurasa Eyang akan sependapat denganku." "Iya, tentu aku gak akan nolong makhluk itu, tapi aku mau tanya, aku harus apa agar dia pergi?" Tamara pun menghubungi Eyang yang tak lama setelah itu. Dan ia meminta saran pada Eyang perihal makhluk itu. Eyang menyarankan agar Tamara tegas pada makhluk itu. Namun hal itu tidak mudah. Makhluk itu masih berkeliaran di kos Tamara dan semua penghuni kos bisa mendengarnya. Ia mengancam Tamara bahwa jika ia masih tidak diberi makan, ia akan menampakkan diri ke siapapun. Tamara melarangnya tentu saja, karena takut akan menimbulkan keributan di kos. Dan ia khawatir teman-temannya akan takut dan bisa-bisa pindah dari kos tersebut. Kasihan Ibu Tri jika itu terjadi tentunya. Akhirnya malam ini ia memutuskan untuk berbicara pada Ray agar mengantarkannya untuk membuang makhluk itu. Mereka bertengkar cukup lama untuk memperdebatkan hal itu, karena Ray masih tidak setuju. Menurutnya itu juga seperti berupa bantuan pada makhluk itu. Tapi Tamara bilang ia hanya ingin segera gangguan ini berakhir. Tamara bertanya pada makhluk itu, adakah tempat untuk ia pulang, yang berjarak lebih dekat dari Gunung Kawi? Makhluk itu bilang dimanapun yang penting pegunungan. Akhirnya Ray memutuskan untuk membantu mengantarkan Tamara. Sebab Tamara mengancamnya akan pergi sendiri jika Ray tak mau mengantarkannya. Sampainya mereka di kawasan pegunungan itu, Tamara cepat-cepat mengusir si hitam itu. Ini udah sampai. Jangan pernah kembali lagi ya ke kosanku. Atau kau panggilkan Ustadz biar kamu dibakar. Mau, ancam Tamara. Makhluk itu nampak ketakutan dan mengiyakan permintaan Tamara, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih padanya. Masih beradab juga makhluk itu, pikir Tamara. Satu kisah lagi selesai. Kamu gak mau jadiin channel YouTube saya, goda Ray. Tamara mencubit lengan Ray.